Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, melanjutkan materi operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini Bu Rizky berikan satu contoh lagi untuk mengingat bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Di sini ada satu contoh yaitu negatif 20 ditambah 11. Langkah yang pertama sama, membuat garis bilangan. Garis bilangan di tengah-tengahnya harus ada 0 ya, jangan lupa. Sisi kiri dan sisi kanan tidak harus sama. Nah, di sini Bu Rizky membuat sisi kiri sampai negatif 20 dan sisi kanannya sampai bilangan 3. Nah, di sini yang diminta negatif 20 ditambah 11. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan dulu negatif 20-nya. Diingat ya, kalau negatif 20 itu berarti mengarahnya ke kiri atau melangkahnya ke kiri, jalannya ke kiri atau mundur. Kita hitung dari bilangan 0 kita tarik sampai negatif 20. Setelah itu ditambah 11 karena 11 itu bilangan positif, jadi kita mengarahnya ke kanan atau kita melangkah ke kanan sebanyak 11 langkah. Karena tadi yang awal kita sudah menentukan negatif 20, jadi untuk melangkah 11 ke kanan itu kita melangkahnya dimulai dari negatif 20-nya. Jangan dimulai dari 0, tapi dari negatif 20. 11 langkah dari negatif 20 mengarah ke kanan karena 11 itu bilangannya positif. Mari kita hitung dari 20 menuju 11 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stop 11, kita berhenti di negatif 9. Nah, jadi negatif 20 ditambah dengan 11 hasilnya berapa? Negatif 9. Jangan lupa ditulis hasilnya. Kemudian Bu Rizky di sini punya soal satu contoh lagi. Misalnya ada soal seperti ini. Negatif 150 ditambah 67. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya kita buat garis bilangan itu kan terlalu panjang. Nanti kamu menuliskan 0 sampai negatif 150, Bu Rizky yakin itu bukumu mungkin tidak akan cukup. Misalkan cukup itu juga akan banyak memakan waktu. Nah, bagaimana cara menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat apabila nilainya semakin besar atau angkanya semakin besar? Nah, Bu Rizky punya beberapa cara. Mari kita belajar cara-cara menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan sifat berikut. Yang pertama, ada negatif A. Ini Bu Rizky misalkan ya, ini A itu nantinya kita akan isi dengan angka. Negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A dikurangi B jika A lebih dari B, atau misalnya A-nya ini nanti nilainya atau angkanya lebih besar daripada B. Daripada kita bingung, mari kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama. Nah, ini tadi soal yang ini ya. Negatif 150 ditambah 67. Bu Rizky tulis kembali. Negatif 150 ditambah 67. Sama dengan kita masukkan rumusnya. Negatif 150 berarti sama dengan negatif A. Ditambah 67-nya kita masukkan untuk yang B. Sama dengan negatif, kita tulis negatif. Kurung buka, kita tulis A sama dikurangi B kurung tutup sama. Mari kita masukkan ke angka-angkanya. Nah, sama dengan negatif kita tulis kembali karena di atas ada negatif, berarti di bawahnya harus ditulis negatif lagi. A itu nilainya berapa? Oh, A itu punyanya 150. Kita masukkan di sini 150 dikurangi B. B-nya berapa? 67. Kita masukkan di sini 67. Kemudian jawaban akhirnya karena di atasnya ada negatif, di bawahnya juga harus ditulis negatif. Lalu pengurangan seperti biasa, seperti dulu di kelas 1, 2, atau 3. 150 dikurangi 67 hasilnya 83. Jadi negatif 150 ditambah 67 sama dengan negatif 83. Yang perlu anak-anak ingat, ini dilihat angkanya antara A dan B itu besar yang mana.
Kalau angkanya besar yang A, maksudnya besar apa sih Bu Rizky? Maksudnya besar seperti ini, 150 dengan 67 itu besar yang mana? Pasti besar yang 150. Atau contoh sederhananya, 10 dengan 2 besar yang mana? Pasti besar yang 10. Seperti itu ya. Karena ini besar 150, kita menggunakan rumus negatif dalam kurung A dikurangi B, karena negatif A-nya lebih besar. Contoh yang kedua, negatif 287 ditambah 114. Dilihat mana yang lebih besar, karena yang lebih besar itu ada di negatif 287. Berarti kita menggunakan rumus yang ini sama. Negatif dalam kurung A dikurangi B. Kita tulis negatif, ditulis dalam kurung A-nya itu berapa? Oh, A-nya yang ini 287. Ditambahnya ini kita ubah menjadi dikurangi. Kenapa seperti itu? Karena memang rumusnya harus seperti itu agar menemukan hasil yang tepat. 287 dikurangi 114. Dikurangi ini kita peroleh dari rumus. Nah, tinggal negatifnya kita turunkan. Kemudian 287 dikurangi 114 sama seperti kemarin, sama seperti dulu ya. Waktu kamu kelas rendah, itu tinggal pengurangan bersusun. 287 dikurangi 114 seperti itu ya. Hasilnya 173. Negatif 173. Nah, yang kedua ada negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A jika B lebih dari A atau B lebih besar daripada A. Langsung kita masuk ke contoh. Yang pertama, negatif 86 ditambah 145 sama dengan, nah kita masukkan ke rumusnya. Berarti negatif 86 itu milik siapa? Miliknya A, negatif A. Ditambah 145 itu punyanya B. Sama dengan, kita masukkan rumusnya ya, B dikurangi A. B dikurangi A sama dengan, B itu yang mana sih? Oh, B itu 145. Berarti kita masukkan ke sini. Dikurangi. Nah, A-nya berapa? Oh, A-nya 86, berarti dikurangi 86. Loh Bu, di sini kan ada negatif 86. Di sini tidak ditulis negatif lagi. Tidak, karena rumusnya hanya B dikurangi dengan A. B-nya itu 145, A-nya itu 86. Nah, penjumlahan ini kita rubah menjadi pengurangan. Diingat ya, karena ini B-nya lebih besar, 145 lebih besar daripada 86, maka rumusnya B dikurangi A. Berbeda dengan yang atas tadi. Kalau negatifnya yang lebih besar atau 150-nya lebih besar, berarti rumusnya menggunakan negatif dalam kurung A dikurangi B. Yang perlu diingat di situnya ya anak-anak, kamu lihat dulu mana angka yang lebih besar. Kalau lebih besar negatifnya, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Kalau yang besar itu positifnya, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, contoh yang kedua ada negatif 120 ditambah 249 sama dengan B dikurangi A. B-nya berapa? B-nya 249. Kita masukkan. A-nya berapa? Oh, A-nya 120. Berarti 249 dikurangi 120 sama dengan 129. Untuk yang ketiga ada negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B jika keduanya bilangan negatif semua. Negatif semua ya. Langsung kita masukkan ke contohnya. Yang pertama, negatif 71 ditambah negatif 29 sama dengan, kita masukkan ke rumus, negatif ditulis kembali, A ditambah B kita tulis, A-nya berapa? Oh, A-nya 71, kita masukkan,
ditambah B-nya berapa? Oh, B-nya 29, kita masukkan. Hasilnya berapa? Negatifnya tetap kita tulis, kita turunkan, tinggal kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 71 ditambah 29 hasilnya 100. Yang kedua, negatif 154 ditambah negatif 176. Sama, kita masukkan rumusnya. Sama dengan negatif dalam kurung 154 ditambah 176. Sama dengan negatifnya kita turunkan, lalu kita menjumlahkan yang ada di dalam kurung. 154 ditambah 176 sama dengan negatif 330. Nah, misalnya Bu Rizky di sini kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, negatif 84 ditambah 176 sama dengan titik-titik. Ini kira-kira menggunakan rumus yang mana ya? Untuk menentukan rumus, kita lihat dulu angkanya. 84 dengan 176, mana ya yang lebih besar? Oh, lebih besar 176. Tadi kata Bu Rizky, ini kan kita misalkan A, ini kita misalkan B. Kalau besar B-nya, besar yang positifnya, berarti rumusnya apa? B dikurangi dengan A sama dengan B-nya berapa? Oh, B-nya 176 dikurangi A-nya berapa? 84. Lalu kita hitung menggunakan pengurangan bersusun. 176 dikurangi 84. 6 dikurangi 4, 2. 7 kurangi 8 tidak bisa, kita pinjam depannya. 17 dikurangi 8, 9. Ini habis. Berarti hasilnya 92. Bu, dikasih negatif tidak? Tentu tidak, karena di rumusnya ini di depannya tidak ada lambang negatif. Jadi hasilnya hanya 92. Lagi, contoh lagi nih, kita tentukan. Misalnya negatif 90 ditambah 45. Kita lihat lagi. Negatif 90 ditambah 45 menggunakan rumus yang mana? Kita lihat mana yang lebih besar. Oh, lebih besar 90. Ingat, kalau yang depan itu kita sebut dengan A, yang belakang kita sebut dengan B. Negatif 90 lebih besar. Oh iya, tadi rumusnya kalau negatif lebih besar berarti rumusnya negatif dalam kurung A dikurangi B. Kita masukkan, negatifnya kita turunkan. A-nya berapa? A-nya 90 dikurangi B-nya 45. Sama dengan negatifnya kita turunkan lagi. Tinggal 90 dikurangi 45 berapa? Kita gunakan cara susun. Nanti hasilnya ketemu 45. Negatif 45. Bu, kok ada negatifnya? Iya, karena rumusnya dari awal sudah ada negatif. Berbeda dengan rumus yang pertama. Seperti itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Rizky berikan hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Jangan putus asa, tetap mau berusaha. Kita sama-sama belajar. Nanti jika ada yang masih belum paham, masih bingung, boleh WA langsung ke Bu Rizky. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.